Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai Pak Anies Baswedan, di mana Pak Anies ini adalah salah seorang tokoh yang diunggulkan untuk maju di Pilpres 2024. Mengingat kalau kita lihat elektabilitas Pak Anies ini selalu masuk dalam 3 besar di antara Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo, maka tidak salah kalau publik menginginkan Pak Anies untuk menjadi calon presiden. Namun kalau kita lihat perkembangan per hari ini teman-teman, Pak Anies kemarin pada waktu di Singapura diwawancarai oleh Reuters, ditanya mengenai apakah siap Pak Anies untuk maju di 2024. Pak Anies menyatakan siap jika ada partai yang mengusung. Sementara kalau kita lihat per hari ini memang belum ada deklarasi Anies ini diusung oleh partai politik. Tetapi kalau kita melihat ada chemistry yang cukup kuat antara Partai Demokrat, Nasdem dan PKS untuk mengusung Anies Baswedan. Tinggal sekarang siapa calon wakil yang diunggulkan dari ketiga partai tersebut. Apakah akan mengusung AHY untuk menjadi pendamping Pak Anies Baswedan untuk maju di 2024. Nah, ini yang perlu dikomunikasikan di 3 partai politik tersebut. Nah, sahabat Enjoy Channel, kali ini ada hal yang cukup menarik. Ada sebuah tabloid yang beredar di masjid di Malang, dan ini dipersoalkan oleh sebagian kalangan, terutama mereka yang kontra dengan Pak Anies Baswedan. Jadi ini ada tabloid yang beredar di masjid setelah menjalankan ibadah sholat Jumat, dan ini menjadi perhatian dari beberapa kalangan terkait tabloid yang beredar di masjid, yang katanya dari pihak sebelah mengatakan ini adalah politik identitas. Nah, sahabat Enjoy Channel, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya. Kita ambil berita dari Detik News. Tabloid Anies Baswedan beredar di Masjid Malang bikin walkot geram. Tabloid berisi kisah sukses Anies Baswedan beredar di sebuah masjid di kota Malang. Tabloid itu dibagikan kepada jamaah Masjid Al-Amin saat sholat Jumat. Dilansir dari Detik Jatim, Selasa 20 September 2022, tabloid bernama KBA Newspaper itu berisi 12 halaman dengan edisi cetak 28 Februari 2022. Jadi 28 Februari ini sudah lama sebenarnya teman-teman. Ini kan sudah masuk di bulan September, mau Oktober. Sudah lama itu terbit, tetapi baru sekarang ini beredar di masyarakat. Covernya foto Anies dengan tajuk "Mengapa Harus Anies?". Blog redaksi tabloid yang semua kontennya mengulas soal Anies Baswedan tertera nama Ramadan Pohan sebagai founder atau CEO. Tapi tak ada alamat jelas kantor tabloid itu. Kami tidak tahu semua itu. Saya kan sedang kerja ya. Yang menyebarkan itu juga siapa kami tidak tahu jelas. Ketua Takmir Masjid Al-Amin Sugeng Riyadi. Mengetahui adanya tabloid itu, Wali Kota Malang Setiaji Geram. Pemkot Malang bahkan sampai akan mengeluarkan edaran untuk Dewan Masjid Indonesia DMI Kota Malang agar kejadian serupa tak terulang kembali. Jangan membawa dan menarik-narik urusan berbau politik ke tempat ibadah, walaupun domainnya itu domainnya ibadah masing-masing, kata Setiaji. Sugeng akan berupaya mencari tahu tentang penyebaran tabloid Anies Baswedan di area Masjid Al-Amin itu. Ia sendiri mengaku terkejut dengan beredarnya tabloid itu. Pak Anies kan gubernur Jakarta, kok bisa ada tabloid berisikan beliau disebar di Masjid Al-Amin? Saya akan cari informasi soal itu kepada para jemaah, tuturnya. Menurut Sugeng, segala kegiatan yang digelar di Masjid Al-Amin selalu seizin takmir. Dirinya mengaku tidak ada izin untuk menyebarkan tabloid Anies Baswedan tersebut. Itu harus seizin ketakmiran. Kalau misalnya takmir nggak mengizinkan, ya nggak boleh, berarti ilegal itu, tegasnya. Sugeng mempertegas kembali pihak takmir Masjid Al-Amin tidak terlibat dalam penyebaran tabloid Anies Baswedan itu. Mereka merasa kecolongan. Ya, kami merasa nggak tahu, nggak pernah menerima, ataupun ya saya nggak tahu. Saya perkatat lagi lah,
karena ini kan kita nggak tahu tentang tabloid itu, ungkapnya. Merespon beredarnya tabloid itu, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Malang menegaskan, pembagian tabloid itu tidak etis mengingat masjid adalah tempat untuk ibadah. Kami kira itu kurang etis kalau tempat ibadah dijadikan media kampanye, apalagi kampanye politik, ujar Ketua DPD PSI Kota Malang Ahmad Farid kepada Detik. PSI melihat pembagian tabloid Anies Baswedan di salah satu masjid di Kota Malang akan memunculkan stigma di tengah masyarakat. Apalagi Anies kerap disebut bapak politik identitas. Tabloid itu akan menguatkan stigma itu. Ini sebetulnya juga akan membuat stigma bahwa Pak Anies Baswedan itu kan sekarang sudah di-branding sebagai bapak politik identitas. Dengan adanya ini, tabloid di masjid, maka statement itu sebuah kebenaran, tutur Farid. Menurut Farid, beredarnya tabloid di lingkungan masjid justru akan merugikan Anies, bukan malah meningkatkan popularitas. Nah itu sahabat Enjoy Channel terkait tabloid Anies Baswedan beredar di Masjid Al-Amin Kota Malang. Jadi ini adalah salah satu informasi ke publik mengenai kinerja Pak Anies Baswedan, kemudian keberhasilan Pak Anies Baswedan, dan mengapa memilih Anies Baswedan. Namun demikian, ini pihak takmir tidak berkenan kalau tabloid itu beredar di lingkungan masjid. Jadi ada yang mengabarkan saat sholat Jumat itu tabloid dibagikan. Nah ini menjadi hal yang kontraproduktif kalau saya. Bagaimana mungkin saat sholat itu dibagikan tabloid? Padahal sholat Jumat itu orang lagi fokus untuk beribadah. Mana mungkin itu dibagikan? Nah kalau logika saya mengatakan itu tabloid dibagikan usai sholat Jumat. Jadi ketika orang pulang itu dibagikan satu persatu. Mungkin itu yang terjadi, bukan pada saat sholat Jumat. Nah ini mungkin perlu diluruskan oleh pihak takmir Masjid Al-Amin ataupun wali kota Malang yang katanya geram dengan beredarnya tabloid Anies Baswedan di Masjid Al-Amin Malang. Nah sahabat Enjoy Channel, ada satu hal yang cukup menarik bagi saya terkait orang-orang yang senang dengan Pak Anies Baswedan atau mungkin pendukung Pak Anies atau yang disebut dengan relawan Pak Anies. Mereka bekerja walaupun tidak ada perintah dari Pak Anies Baswedan. Pak Anies Baswedan sampai hari ini belum ada yang mengusung calon partai mana yang mengusung Pak Anies Baswedan. Pak Anies juga belum ada deklarasi dari partai-partai pengusung. Tetapi saya melihatnya ini luar biasa kerja-kerja dari relawan Anies sudah bergerak ke sana kemari untuk mensukseskan Anies Baswedan agar maju di 2024. Dan ini adalah sebuah kerja-kerja yang luar biasa yang saya lihat dari para relawan Anies Baswedan, kalau itu relawan. Tetapi juga belum tentu yang menyebarkan tabloid Anies Baswedan itu relawan Pak Anies. Bisa mungkin lawan politik Pak Anies untuk memberikan stigma terkait politik identitas. Karena sebelumnya pihak lawan politik itu memberikan label-label yang negatif kepada Pak Anies Baswedan. Katanya Pak Anies adalah bapak politik identitas. Pak Anies itu intoleran dan sebagainya. Padahal semua itu tidak pernah dilakukan Pak Anies Baswedan. Justru Pak Anies Baswedan ketika beliau menjadi Gubernur DKI Jakarta itu menjalin komunikasi yang baik dengan seluruh warga masyarakat yang ini berbeda keyakinan, berbeda agamanya. Ini Pak Anies menjalin komunikasi yang baik dengan mereka-mereka. Tetapi kenapa pula Pak Anies dilabeli dengan politik identitas? Pak Anies itu intoleran. Nah ini kita yang menjadi bingung, kenapa mereka melabeli Pak Anies Baswedan seperti itu, stigma-stigma yang negatif kepada Pak Anies Baswedan. Tetapi saya melihatnya adalah mereka yang melabeli itu adalah mereka-mereka yang selama ini kontra dengan Pak Anies Baswedan, mereka-mereka yang tidak mendukung Pak Anies Baswedan, mereka-mereka yang takut Pak Anies Baswedan maju di Pilpres 2024. Jadi upaya memberikan stigma, upaya memberikan label-label yang negatif, itu dalam rangka menurut saya adalah untuk menjegal Pak Anies Baswedan, agar Pak Anies Baswedan tidak maju di 2024. Karena memang Pak Anies Baswedan itu kalau maju di Pilpres 2024 dikhawatirkan Pak Anies akan menang dan menjadi presiden. Mereka khawatir, mereka takut jabatannya hilang, kemudian takut kasus misalkan korupsi dibuka,
kasus-kasus yang lain dibuka. Maka inilah yang menjadi alasan menurut saya kenapa Pak Anies Baswedan itu dijegal untuk bisa maju di 2024. Tetapi apapun usaha mereka yang mereka lakukan, kalau Allah berkehendak, kalau Allah mengizinkan, ini Pak Anies bisa mungkin untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Semua kita tidak tahu siapa yang akan menjadi Presiden Republik Indonesia di 2024. Jadi tabloid yang beredar di masjid menurut saya ini adalah hal yang kecil, tidak terlampau besar, bukan hal yang besar. Tetapi memang ini direspon oleh lawan politik dengan melabeli Pak Anies Baswedan dengan politik identitas. Padahal yang menyebar itu siapa, yang memerintah siapa, ini tidak ada kaitan dengan Anies Baswedan. Itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas kali ini, dan terima kasih telah menonton video ini. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.